wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton channel Misja Corner, gimana kabar kalian? Semoga kalian semua yang menonton dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali lagi pada acara podcast Ramadan pada kesempatan kali ini. Baik, saya Naili Roshida Akmala sebagai host podcast Ramadan pada kali ini. Di sini saya bersama Ustadz Ahmad Syahrul Ansori. Beliau sebagai narasumber pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum Ustadz, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbak Naili sehat. Gimana kabarnya Mbak Naili? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang bersama beliau. Kira-kira beliau akan menyampaikan materi tentang apa ya Ustadz? Kami Ustadz akan menyampaikan materi tentang kasih sayang sesama makhluk. Itu materi Ustadz pada kesempatan kali ini. Oke, langsung saja kita persilakan Ustadz untuk menjelaskan materi tentang kasih sayang sesama makhluk. Silakan Ustadz. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan oleh Mbak Naili Roshida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada semua penonton Misja Corner yang berbahagia dan yang menjalani puasa, semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa dengan baik, dengan sempurna, terlebih di akhir-akhir bulan Ramadan. Kita berharap dapat bertemu dengan bulan Ramadan di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini Mbak Naili, alhamdulillah Ustadz akan menyampaikan sedikit materi atau sedikit satu hadis yang itu ada kaitan, ada muatan cerita yang mencocoki hadis ini yang Ustadz ambil dari kitab Asy-Syuriyah. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Ar-Rahimuna yarhamukumur rahman yarhamu man fis sama, yarhamu man fil ard yarhamukum man fis sama, yang artinya mereka orang-orang yang memiliki kasih sayang akan dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha kasih sayang. Kemudian maka diteruskan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Maka dilanjutkan oleh Nabi, sayangilah mereka siapapun yang berada di bumi supaya agar kalian akan maka kalian akan disayangi oleh yang di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun yang ada di langit. Dari hadis ini Mbak Naili ada cerita yang menarik. Ada sahabat ada sahabat Umar bin Khattab yang beliau luar biasa tegas dalam menyampaikan kebenaran. Umar bin Khattab beliau tegas dalam menyampaikan kebenaran dan membedakan mana yang benar dan mana yang batil, sehingga termasuk sahabat yang ditakuti oleh setan gitu. Itu sahabat Umar bin Khattab. Pada suatu ketika, pemirsa yang berbahagia, sahabat Umar bin Khattab ini beliau jalan-jalan di kota Madinah. Ternyata di tengah perjalanan Mbak Naili, beliau menemukan anak kecil yang gerombolan anak kecil yang sedang bermain dengan burung pipit, burung gereja, burung kecil itu loh. Main-mainnya gimana Ustaz? Main-mainnya gimana kira-kira? Yang Enggak tahu Ustaz. Main-main anak-anak kecil ini mencoba untuk mengikat kaki si burung dengan tali. Ketika burung akan terbang, mereka akan menariknya kembali. Kira-kira seperti itu. Akhirnya karena kasih sayang dan belas rasa yang luar biasa pada sosok sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, akhirnya beliau menghampiri siapa? Menghampiri gerombolan anak kecil yang sedang bermain dan mempermainkan siapa tadi? Burung gereja. Dari situ beliau menawarkan, anak-anak, aduh, ini daripada kalian buat mainan
tak beli saja. Nah, burungnya tak beli. Kenapa kok beliau ingin membeli? Kenapa Mbak Naili kira-kira? Kasihan. Karena kasihan, pintar. Karena kasihan pada Burungnya. gereja tadi. Akhirnya dari rasa belas kasih sayang tadi, sahabat Sayyidina Umar bin Khattab beliau membeli, dan setelah dibeli, apakah burung ini dibawa pulang ke rumah atau dikemanakan kira-kira Mbak Naili? Mungkin dilepaskan. Mungkin dilepaskan, pintar. Setelah dibeli akhirnya dilepaskan di ruang terbuka biar si burung bisa terbang bebas ke udara. Dari sini akhirnya sahabat Umar tidak lama berikutnya, setelah singkat cerita Sayyidina Umar bin Khattab beliau wafat. Ra'ahu al-jumhur. Para sahabat, kebanyakan para sahabat melihat dalam mimpi Sayyidina Umar bin Khattab. Akhirnya mereka para sahabat yang bermimpi ketemu dengan sahabat Umar bin Khattab ini, mereka bertanya, wahai Sayyidina Umar, apa yang Allah lakukan kepadamu? Apa jawaban pemirsa? Jawaban dari Sayyidina Umar bin Khattab, Allah telah mengampuniku dan telah memberikan rahmat kepadaku. Akhirnya Sayyidina Umar dalam mimpinya, kebanyakan para sahabat, beliau menceritakan, ketika kalian menguburku, menutupku dengan pasir, tanah, maka tidak lama berikutnya ada 2 malaikat yang sangat seram, menakutkan datang kepadaku. Kira-kira kalau Mbak Naili didatangi 2 malaikat yang sangat seram, takut apa enggak? Takut. Termasuk Sayyidina Umar bin Khattab. Begitupun Ustaz juga takut mestinya. Akhirnya penonton misjakon yang berbahagia, Sayyidina Umar ketakutan. Sayangnya setelah itu, untungnya ada suara tanpa rupa yang itu menegur 2 malaikat ini. Wahai malaikat, 2 malaikat, jangan engkau takut-takuti hambaku yang bernama Umar bin Khattab. Mengapa? Karena ia sudah memiliki kasih sayang yang luar biasa kepada burung pipit tadi yang telah dilepaskan. Kata para sahabat jumhur tadi, apakah karena keadilan? Bukan, ya karena tadi cerita tadi. Karena aku dimaafkan, diampuni oleh Allah dan diberi rahmat oleh Allah berkat kasih sayangku kepada burung pipit yang sudah kami lepaskan. Itu cerita yang sesuai dengan hadis ini. Artinya kita diharuskan untuk menyayangi sesama makhluk. Man fil ard, siapapun yang ada di bumi. Maka kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu satu cerita Mbak Naili. Jadi ada satu cerita lagi, ini yang terjadi di Pasuruan. Tidak apa-apa ya? Mau cerita lagi? Mau. Oke. Ini ada cerita seorang kiai yang namanya I Abdul Alim, salah satu pengasuh Pondok Sidogiri. Beliau itu memiliki kasih sayang yang luar biasa. Sampai semut, beliau memiliki keistiqomahan. Apa istiqomahnya kira-kira? Enggak tahu, Ustaz. Keistiqomahan beliau adalah memberi sedekah kepada semut yang ada di rumahnya beliau. Setiap hari beliau beri sedekah dengan gula. Singkat cerita, di lain cerita lagi, beliau diundang di desa lain. Kemudian dari undangan itu beliau pulang ke rumah. Ternyata belum sampai ke rumah penonton yang berbahagia, ya Abdul Latif ini menemukan satu semut yang berada di pakaian beliau. Apa kira-kira yang dilakukan oleh Abdul Latif ketika melihat satu semut yang berada di pakaian beliau? Apa Mbak Naili? Mungkin dibiarkan atau dibuang. Mungkin kalau kita ya sudah, mungkin disingkirkan, atau bahkan mungkin ada yang akan mematikan lah.
Abdul Azim beda. Luar biasanya Abdul Azim, beliau kembali ke tempat undangan tadi untuk mengembalikan apa? Semut tadi. Masya Allah, luar biasa. Dari cerita ini akhirnya beliau ditanya oleh para santrinya, loh Kiai Despondi, kenapa kok panjenengan kembali? Iya, karena aku bayangkan kalian menjadi semut tadi, ikut padaku berapa minggu dan berapa bulan, iya kalian bisa kembali ke keluarga kalian. Sehingga beliau kembali ke tempat undangan untuk mengembalikan semut saja. Luar biasa. Singkat cerita, ya Abdul Azim setelah wafat beberapa tahun berikutnya, Abdul Azim, jasad beliau dalam kubur masih bersih dan seakan-akan baru saja meninggal. Luar biasa. Artinya hadis ini perlu kita renungi bersama, bahwa kita perlu kasih sayang dengan sesama makhluk, khususnya yang ada di dunia ini, baik itu sesama teman, dengan orang tua, dengan adik kita, atau dengan hewan. Apalagi yang bagian dari makhluk itu yang harus kita kasih sayangi kepada alam. Bagaimana kita bisa kasih sayang dengan alam? Contohnya apa kira-kira Mbak Naili? Nggak tahu Ustaz. Kira-kira ya contohnya membuang sampah pada tempatnya, itu saja. Nah, kalau kita membuang sampah pada tempatnya, kira-kira ada ndak musibah banjir? Nggak ada. Kenapa kok banyak banjir di mana-mana? Karena kita tidak sayang dengan alam kita dengan membuang sampah di sembarang tempat. Nah, semoga kita, khususnya kami pribadi, selalu berusaha menyayangi siapapun yang ada di sekitar kita. Nah, semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai hadis ini. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, yarhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan, Mbak Naili. Mohon maaf, semoga ada guna dan manfaatnya. Terima kasih telah mengikuti kami di podcast Ramadan. Izin undur diri. Mohon maaf jika ada kurang jelas ataupun kesalahan dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Terima kasih juga kepada Ustaz Syukul.